recording in progress. Halo, selamat pagi, siang, malam, kapanpun kalian menyaksikan video ini ya. Oke, hari ini perkuliahan kita lakukan secara asinkron ya. Silakan teman-teman bisa pelajari untuk materi hari ini ya. Jadi pertemuan ke-12 di mata kuliah Manajemen Pengetahuan dan Inovasi ini, kita akan mempelajari terkait dengan organizational learning dan juga organizational memory. Oke, kita lihat dulu apa saja yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi, organizational learning itu sendiri, kemudian nanti ada juga organizational memory, dan yang terakhir adalah lesson notes, atau pelajaran atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari suatu kejadian. Oke, kita lihat dulu yang pertama yaitu terkait dengan organizational learning, atau OL ya. Oke, jadi organizational learning itu merupakan sebuah pembelajaran yang dilakukan organisasi terkait apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil dari masa lalu. Dan secara efektif mentransfer pengetahuan tersebut ke kondisi saat ini dan bekerja pengetahuan di masa depan. Oke, jadi kalau kita ngomongin organizational learning atau OL itu adalah terkait dengan pembelajarannya. Oke, jadi pembelajaran dilakukan oleh organisasi. Kemudian OL atau organizational learning juga merupakan sebuah proses yang dilalui organisasi untuk terus berbenah atau memperbaiki diri dengan seiring berjalannya waktu. Dapat dilakukan dengan membuat inovasi, dapat dengan cara memastikan kesalahan-kesalahan masa lalu supaya tidak terulang lagi, atau mungkin juga seseorang yang tidak perlu melakukan sesuatu pekerjaan dari nol. Kenapa? Ya karena kita sudah memiliki organizational learning, sebuah pembelajaran dari kejadian-kejadian masa lalu. Kalau misalkan sebelumnya kita sudah berhasil melakukan suatu pekerjaan, nanti kita bisa pelajari kira-kira bagaimana teknik yang supaya berhasil. Kalau misalkan gagal ya berarti kenapa kita menggunakan teknik itu bisa gagal, kenapa? Sehingga kedepannya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke, kita bisa mengatakan bahwa OL atau organizational learning itu terjadi ketika kita dapat dengan mudah mendapatkan kisah sukses dan juga lesson learned dari masa lalu dan dari belahan dunia lainnya. Oke, seperti yang kita tahu sekarang, kita itu bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dari manapun. Tidak hanya dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami, tapi juga dari pengalaman-pengalaman orang lain, dari kisah-kisah sukses orang lain. Sebenarnya yang kita pelajari bukan kisah suksesnya, tapi bagaimana cara mereka berjuang bisa mencapai sukses itu sendiri. Nah, dengan begitu kita bisa mempelajari, kita bisa mengambil hikmah ataupun lesson learned-nya dari masa lalu orang-orang yang sudah berjuang seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan metode-metode yang mungkin bisa kita aplikasikan di kehidupan kita. Oke, itu adalah organizational learning. Sedangkan learning organization atau LO itu adalah jenis organisasi yang dapat menerapkan proses organizational learning dengan berhasil. Oke, kalau OL tadi itu adalah sebuah pembelajarannya, sebuah proses pembelajaran, sedangkan LO-nya adalah jenis organisasi yang dapat menerapkan secara berhasil OL tadi. Asumsi dasarnya yaitu organisasi yang mampu melakukan pembelajaran akan lebih efisien, akan lebih efektif, lebih kompetitif, dan lebih layak daripada yang tidak melakukan pembelajaran. Oke, dengan begitu perusahaan-perusahaan atau organisasi itu berusaha untuk bisa menjadi sebuah LO atau learning organisasi. Kenapa? Karena dengan LO ini artinya kita sudah bisa berhasil menerapkan proses dari organizational learning tadi. Sehingga diharapkan perusahaan bisa lebih efektif, efisien, lebih kompetitif, dan juga lebih layak daripada yang tidak melakukan pembelajaran. Ya sama halnya kayak kita ya, misalkan teman-teman kayak gini mahasiswa pembelajar, otomatis teman-teman sebagai sebuah pembelajar, sebuah atau seseorang pembelajar. Dengan begitu, bagi teman-teman yang sering belajar, rajin mengerjakan tugas, latihan, dan yang lain sebagainya, itu biasanya mereka akan menjadi lebih paham. Sehingga kalau misalkan diberikan sebuah kasus atau diberikan sebuah permasalahan atau tugas, mereka bisa lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Berbeda dengan teman-teman yang mungkin tidak serajin mereka-mereka yang
sering belajar kayak gitu. Mungkin bisa ngerjain, tetapi mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, seperti itu. Nah, kemudian sekarang OM atau Organizational Memory. OM merupakan sebuah sistem teknologi terpusat atau bisa dikatakan intranet di mana kita bisa menemukan semua produk dari OL tadi, khususnya yang best practice dan juga lesson learned. Oke, sebuah OM atau Organizational Memory sebagian besar terdiri dari kumpulan dan akumulasi pengalaman dari semua pekerja pengetahuan dari sebuah organisasi. Artinya, OM ini merupakan kumpulan, gabungan-gabungan dari pengalaman siapa. Oke, ternyata A punya pengalaman di bidang konstruksi, B di bidang keuangan. Semuanya mempunyai pengalaman dan juga keahliannya masing-masing. Nah, dari sana masing-masing orang menyimpannya di dalam sebuah memori organisasi. Oke, peran OM adalah untuk melestarikan pengetahuan yang berharga untuk diakses dan digunakan kembali di masa depan. Ya, ini perannya sangat penting, teman-teman. Seperti kayak teman-teman, misalkan ketika teman-teman punya sebuah pengetahuan. Ketika pengetahuan yang teman-teman tersebut tidak disimpan ke dalam memori di otak kita, maka pengetahuan tersebut akan hilang begitu saja. Suatu saat ketika teman-teman tidak memerlukannya untuk memecahkan masalah atau untuk apapun, maka teman-teman tidak bisa merecall ataupun mengingat lagi karena teman-teman tidak disimpan di dalam memori otak kita itu. Ini halnya sama dengan OM ini. Ketika OM tersebut tidak ada, maka pengetahuan yang sudah dimiliki yang berharga tersebut tidak bisa diakses kembali. Sehingga di masa depan ketika suatu saat ada orang yang memerlukan, bingung nih karena tidak tersimpan dengan baik di dalam memori organisasi. Dengan demikian, OM tadi merupakan cara di mana pengetahuan organisasi ditransfer dari masa lalu ke masa sekarang ataupun mungkin masa mendatang. Kenapa ya? Karena tadi OM tersebut tempat menyimpan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki organisasi. Sama halnya ketika teman-teman punya pengetahuan, misalkan teman-teman rekam, teman-teman catat di dalam sebuah buku atau notebook atau di iPad atau dimanapun di catatan-catatan digital. Oke, artinya suatu saat ketika teman-teman membutuhkan pengetahuan tersebut, tinggal dicari lagi aja. Dengan adanya kemudahan teknologi saat ini, teman-teman tidak perlu menuliskannya lagi di dalam buku, teman-teman bisa ngetik di mungkin Notes, atau mungkin di Google Docs, atau mungkin pakai aplikasi seperti Notion, dan yang sebagainya. Suatu saat ketika teman-teman memerlukan, bisa tinggal search aja. Kalau buku kan beda ya, mungkin teman-teman harus membawa buku kemana-mana. Tapi dengan adanya teknologi sekarang, teman-teman bisa dengan mudah mencarinya, dan langsung dihadapkan informasi tersebut atau pengetahuan tersebut. Oke, selanjutnya, kemudian Tersinge tahun 1990 dalam bukunya The Fifth Discipline tahun 2006 ya, menjelaskan bahwa terdapat 5 kunci yang harus dimiliki oleh learning organization. Ya, yang pertama adalah mental model, itu bahas dalam tingkatan individu, kemudian personal atau self mastery juga dalam tingkatan individu, sedangkan shared vision, team learning dan juga system thinking itu dalam tingkatan grup ataupun kelompok. Oke, kita lihat dulu masing-masing. Oke, kita lihat untuk masing-masing karakteristik dan juga ada definisi dan beberapa contoh-contoh produk yang positifnya. Self mastery atau penguasaan diri ya, karena ini berarti terkait dengan individu, di mana merupakan sebuah kemampuan yang secara jujur maupun secara terbuka melihat realita itu apa adanya untuk mengklarifikasi visi dari seseorang ataupun orang lainnya. Nah, contohnya misalkan best practice yang berhubungan gitu ya. Yang pertama misalkan berbagi pengalaman atau mungkin bisa menyeimbangkan antara urusan pekerjaan dan juga non pekerjaan atau disebut juga biasanya work life balance seperti itu. Nah, dengan adanya atau dengan kemampuan kita memiliki self mastery ini, kita biasanya mampu untuk berhubungan ya, mampu untuk berhubungan atau mengatasi adanya perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Atau juga kita juga bisa mampu untuk menghadapi keterbatasan-keterbatasan dan juga kita bisa untuk melakukan
peningkatan ataupun perbaikan-perbaikan yang selanjutnya. Oke, hanya ini penting banget di level individu kita memiliki self mastery. Kemudian yang kedua, masih pada tingkatan individu juga, yaitu mental models. Oke, di mana merupakan sebuah kemampuan untuk membandingkan realiti atau kenyataan dengan visi personal atau visi seseorang dengan persepsinya. Oke, dengan kata lain ini bisa merekonsiliasi keduanya, oke, antara realiti dan juga persepsi menjadi sebuah pemahaman yang koheren ataupun padu. Oke, jadi kita bisa membandingkan antara realiti dan juga persepsi dari seseorang. Nah, dengan mental model ini kita bisa melakukan sebuah fleksibilitas ataupun adaptabilitas yang lebih baik lagi. Dengan begitu, kita juga bisa mencoba untuk mengurangi adanya menghindari sebuah keadaan-keadaan yang sulit. Jadi kalau misalkan kita memiliki mental model yang baik nih, kalau ada kesulitan itu bukan dihindari, tetapi kita hadapi. Oke, jadi kalau kita ada suatu permasalahan ataupun suatu kondisi-kondisi yang memang sulit, bukan lagi dihindari, tetapi kita hadapi. Karena kita paham bahwa permasalahan-permasalahan tersebut tidak akan bisa kita hindari sebelumnya. Mungkin sekarang kita bisa menghindar, tapi suatu saat kita bisa saja dihadapi oleh permasalahan-permasalahan yang lebih sulit. Kalau kita terus menghindar, kita tidak akan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang lebih besar ke depannya. Oke. Kemudian yang selanjutnya pada tingkatan kelompok atau grup, yang pertama ada shared vision atau berbagi visi seperti itu ya, yaitu merupakan sebuah kemampuan kelompok atau grup dari beberapa individu untuk menahan atau mempunyai sebuah gambaran bersama dari kondisi masa depan yang sama-sama kita inginkan seperti itu. Oke, jadi ada beberapa yaitu terkait dengan participative openness ataupun keterbukaan dari partisipasi, kemudian kita juga memiliki rasa percaya, kemudian kita juga memiliki rasa empati kepada yang lainnya, dan juga kita memiliki sifat diseminisasi ataupun menyebar. Jadi kita nggak simpan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga mau untuk membagikan kepada orang lain. Oke, dan biasanya mereka juga memiliki sebuah bahasa bersama. Jadi memiliki sesuatu bahasa bareng-bareng gitu loh. Jadi paham, oh ketika misalkan ngomong dengan kalimat ataupun kata A ya berarti mereka sama-sama paham. Sama-sama paham. Nah, dengan memiliki set vision yang baik ini, maka nanti arus komunikasi juga akan menjadi lebih efektif karena semua orang di dalam individu, di dalam kelompok tersebut memahami apa maksud dari orang lain misalkan ngobrol tentang apa. Jadi sama-sama paham terkait apa yang orang lain sampaikan di dalam kelompok tersebut. Kemudian kita juga akan menjadi lebih mudah untuk melakukan penyelarasan ya interest ataupun kepentingan-kepentingan yang dimiliki karena mungkin tadi kita sama-sama memiliki bahasa yang sama, kita juga memiliki empati yang sama terhadap sesama kita seperti itu. Dan itu kita juga bisa melakukan perubahan dengan menjadi lebih cepat. Kemudian yang kedua yaitu team learning atau pembelajaran tim. Itu merupakan sebuah kemampuan dari sebuah kelompok atau grup dari beberapa individu untuk paling tidak menahanlah asumsi-asumsi dari personal ataupun individu terkait dengan satu sama lain. Dan biasanya lebih mengedepankan dialog daripada diskusi. Oke. Nah, untuk yang team learning ini, untuk masalah komunikasi, arus komunikasi bisa top down maupun bottom up. Kalau top down ya berarti dari pimpinan menuju ke bawahan. Jadi kayak perintah atau order seperti itu. Sedangkan bottom up mungkin saja ada beberapa bawahan yang memiliki ide-ide gagasan ataupun ingin menyampaikan gagasan-gagasan mereka kepada tingkatan yang lebih atasnya. Nah, untuk clean learning juga biasanya menggunakan pemikiran-pemikiran yang kreatif. Dan itu, daripada menyalahkan, ketika kita memiliki team learning yang bagus, kita lebih condong untuk melakukan dorongan-dorongan ataupun dukungan-dukungan terhadap anggota-anggota di dalam tim tersebut. Bukan hanya menyalahkan, jadi kalau misalkan ada seseorang yang melakukan kesalahan,
Ya kita tidak menyalahkan, kita tidak langsung memojokkan mereka, tetapi kita mendukung mereka supaya mereka bisa menjadi lebih baik lagi, tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi tidak dipojokkan, tidak terus dipojokkan, oh ini kamu yang salah nih, kamu yang salah, enggak. Tetapi kita coba dukung mereka, oke nggak apa-apa, sekarang kamu salah, kamu pasti akan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Nah, dengan team learning ini kita bisa mencapai kreativitas yang meningkat, kemudian kita juga bisa melakukan sebuah kepaduan dari tim itu menjadi lebih baik lagi. Oke, kemudian untuk yang terakhir, untuk yang system thinking ya, itu merupakan sebuah kemampuan melihat antar hubungan daripada hubungan sebab akibat yang linear aja. Karena biasanya kalau kita melihat hubungan sebab akibat ya kalau A maka B, kalau A maka B. Tapi kita bisa melihat antar hubungan yang lainnya. Jadi tidak hanya AB, tidak hanya A maka B, tidak. Tetapi kita bisa melihat di beyond itu, di luar itu. Atau juga merupakan sebuah kemampuan untuk berpikir dalam sebuah konteks dan juga lebih memahami konsekuensi apa yang bisa didapatkan dari suatu tindakan-tindakan dari bagian-bagian yang lain di dalam sebuah sistem. Ini apa? Ketika kita misalkan melakukan tindakan A di divisi marketing misalkan, kira-kira apa nih yang bisa menyebabkan atau tindakan tersebut bisa menyebabkan apa konsekuensinya di bidang yang lainnya, entah di keuangannya atau di bagian R&D-nya ataupun yang lainnya. Jadi kita tidak hanya memikirkan apa yang akan terjadi di divisi kita atau di kelompok kita, tetapi juga di kelompok lain ataupun di divisi yang lainnya. Nah, dengan menggunakan sistem thinking ini, kita bisa melakukan sebuah peningkatan-peningkatan yang jangka panjang, jangka panjang ya. Kemudian kita juga bisa mengurangi konflik-konflik organisasi. Kita juga bisa melakukan sebuah perubahan-perubahan yang revolusioner ataupun evolusioner. Oke, itu adalah ketiga tingkatan di kelompok ya. Selanjutnya, nah, ada juga framework to assess OL and OM atau sebuah kerangka untuk mengukur organizational learning dan juga organizational memory. Oke, diusulkan oleh Probst and Bickel tahun 1997, dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor organisasi berikut. Yang pertama, terkait dengan pengetahuan. Ya, pengetahuan ini penting juga, yaitu terkait dengan banyaknya teknik untuk memfasilitasi pembelajaran, banyaknya teknik untuk mengatasi hambatan, dan penggunaan teknik yang berorientasi pada proses. Kemudian, yang kedua terkait dengan kemampuan. Kemampuan untuk bekerjasama dan beradaptasi, kemampuan untuk berkomunikasi dan beraktivitas secara transparan, kemampuan untuk menganalisa masalah dan memecahkan permasalahan yang kompleks, dan yang terakhir, kemampuan menyimpan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, yaitu motivasi. Untuk menciptakan struktur yang memberikan makna, dibangun dengan berbasis etika, dan menciptakan sistem nilai bersama. Oke, itu adalah beberapa faktor organisasi untuk mengukur OL dan juga OM. Kemudian, Marquardt tahun 2002 mengusulkan ada 3 dimensi yang perlu diperhatikan dalam membangun kapasitas belajar dari sebuah organisasi. Yang pertama terkait dengan speed of learning atau kecepatan belajar. Itu seberapa cepat organisasi mampu menyelesaikan suatu siklus belajar dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga refleksi dalam sebuah pemikiran. Oke, ketika seseorang bisa belajar dengan cepat, ya artinya organisasi tersebut bisa menyelesaikan suatu siklus belajar dengan cepat dari ketiga tahapan tadi. Oke, karena masing-masing orang mungkin memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada depth of learning atau kedalaman belajar, yaitu tingkat ataupun derajat pembelajaran organisasi yang dicapai pada akhir setiap siklus, di mana diperoleh dengan mempertanyakan asumsi dan meningkatkan kapasitas belajar di masa depan. Ya kalau misalkan kita ngomongin ya seberapa dalam sih kita mempelajari ataupun mengetahui suatu pengetahuan. Oke, seberapa dalam? Berarti kalau misalkan kita paham, tetapi kita tidak memahami dengan dalam, ya berarti depth of learning-nya tidak terlalu dalam. Dan ada lagi yang ketiga, yaitu
breadth of learning, yaitu keluasan pembelajaran. Yaitu seberapa luas organisasi mampu mentransfer pengetahuan dan wawasan baru yang berasal dari interaksi siklus belajar terhadap permasalahan lain dan bagian-bagian dari organisasi. Jadi kurang lebih seperti seberapa bagus sih perusahaan itu bisa menerapkan ya dalam pengetahuan-pengetahuan tersebut ke dalam konteks-konteks yang berbeda. Oke, itu adalah breadth of learning. Kemudian ada beberapa juga hambatan-hambatan dalam sistem memori organisasi. Ada dua kategori penghambat efektivitas sistem memori organisasi, yaitu hambatan budaya dan yang kedua adalah hambatan teknis. Pertama kita ngomongin hambatan budaya dulu. Yaitu yang pertama penekanan budaya pada artefak dan hasil, di mana mengabaikan proses. Ini sering terjadi di beberapa organisasi atau perusahaan, di mana organisasi atau perusahaan tersebut itu lebih mengedepankan hasil. Jadi proses-proses yang dialami itu biasanya kurang dinikmati ataupun kurang diperhatikan. Sehingga orang-orang itu yang penting hasilnya bagus. Terserah prosesnya seperti apa. Nah, ini juga akan bisa menjadi sebuah hambatan dalam memori organisasi. Karena biasanya pembelajaran itu lebih banyak terjadi pada proses. Hasilnya bagus tapi prosesnya tidak dilakukan dengan baik, maka ilmu-ilmu ataupun pengetahuannya tidak bisa diserap dengan baik dalam sebuah memori. Kemudian, resistensi dalam menangkap pengetahuan karena menuntut upaya yang besar. Ada kekhawatiran pemeriksaan dan juga ketakutan kehilangan keamanan kerja. Oke, ini mungkin beberapa, ada juga di dalam organisasi, banyak juga ya. Karena biasanya ada upaya-upaya yang dilakukan untuk menangkap pengetahuan itu memerlukan effort ataupun upaya yang besar. Sehingga takut nih, nanti kalau misalkan dia itu kehabisan resource atau kehabisan tenaga untuk menangkap pengetahuan. Sedangkan mungkin reward ataupun apresiasi yang diberikan tidak sebanding dengan upaya yang mereka keluarkan. Kemudian mereka juga khawatir, takut nanti kehilangan keamanan kerja. Takutnya ketika mereka menangkap pengetahuan ataupun lagi belajar seperti itu, mungkin ada orang lain ataupun partnernya yang justru mengambil kesempatan tersebut untuk menggulingkan ataupun apapun ya, sehingga beberapa mungkin masih ketakutan ketika mereka melakukan penangkapan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, resistensi terhadap penggunaan kembali pengetahuan karena diperlukan upaya yang besar dan kemungkinan susah menemukan pengetahuan yang relevan. Ini mirip dengan yang tadi, ketika kita menggunakan kembali pengetahuan, biasanya juga memerlukan upaya juga yang besar, effort yang besar. Dan juga adanya sebuah kemungkinan susah ya untuk menemukan pengetahuan yang relevan. Karena tidak mudah bagi seseorang ataupun kelompok itu menemukan pengetahuan-pengetahuan yang relevan yang mungkin sudah sebelumnya mereka pelajari. Kemudian untuk hambatan teknisnya, ada beberapa, yaitu bagaimana membuat proses penangkapan pengetahuan agar mudah atau bahkan transparan. Oke, jadi ini memang menjadi salah satu hambatan juga. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana membuat pengambilan dan juga penggunaan kembali pengetahuan mudah dan transparan juga. Oke. Jadi memang ini menjadi hambatan juga terkait dengan penangkapan, pengambilan, dan juga penggunaan kembali pengetahuan. Tetapi dengan adanya teknologi sekarang mungkin bisa menjadi salah satu terobosan untuk paling tidak mengurangi hambatan-hambatan ini atau paling tidak mengatasi hambatan ini. Yang ketiga, bagaimana memastikan relevansi dan kejelasan, misal konteks yang cukup dari pengetahuan yang diperoleh. Oke, ini juga kadang menjadi hambatan ya. Apakah memang pengetahuan yang kita tangkap atau yang kita gunakan ini sudah relevan dengan konteks yang kita gunakan saat ini. Itu yang menjadi salah satu hambatan untuk memastikan relevansi antara pengetahuan yang sedang kita tangkap dengan juga konteks yang mungkin sedang kita alami, yang sedang kita jalani saat ini. Oke, kemudian juga ada lesson learned ya, seperti yang tadi disinggung di awal, bahwa lesson learned ini sebagai sebuah pengetahuan ataupun pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman. Jadi menurut sesi tahun 1999. Artinya, pengalaman yang diperoleh bisa bersifat positif
Misal ujian yang berhasil atau yang bersifat negatif, misalnya kegagalan dalam suatu misi. Lesson learned ini tadi disebutkan ya, bisa dari yang positif maupun yang negatif. Keduanya bisa kita cari atau bisa kita peroleh, bisa kita dapatkan pembelajaran-pembelajaran di sana. Oke, tapi menurut saya pribadi, untuk pembelajaran-pembelajaran biasanya lebih banyak didapatkan dari hal-hal yang bersifatnya negatif ataupun kegagalan. Contoh misalkan, teman-teman mengikuti sebuah kompetisi atau turnamen. Kemudian di sana teman-teman ternyata gagal, nggak bisa juara. Nah, dari sana biasanya teman-teman akan merasa bahwa, oke, kok saya gagal? Gagalnya kenapa? Nah, dari sana biasanya teman-teman akan mencari kesalahan-kesalahan ataupun penyebab kegagalan tersebut. Dengan begitu, teman-teman akan mendapatkan sebuah pembelajaran dari kegagalan tersebut. Tetapi kalau misalkan berhasil, kadang teman-teman tuh merasa bahwa, oke, berarti belajar saya udah bagus, cocok kayak gini cara belajarnya, ngerasa bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah cukup. Padahal mungkin ada yang bisa diimprove lagi. Tapi kalau berhasil, biasanya cenderung untuk apa ya namanya, mengapresiasi gitu ya. Jadi untuk mengambil sebuah pembelajaran itu jauh lebih kurang dibandingkan dengan yang negatif. Kemudian, secara umum terdapat dua jenis pembelajaran yang terjadi dalam organisasi. Yang pertama yaitu pembelajaran top down atau dari atasan menuju bawahan. Merupakan sebuah metode pembelajaran strategis di mana manajemen memutuskan bahwa pengetahuan tertentu penting bagi organisasi dan harus dipelajari oleh semua karyawan. Artinya contohnya kayak tadi ya, dari perusahaan ataupun dari organisasi itu memutuskan bahwa oke, masing atau semua karyawan harus memahami cara menjahit misalkan. Oke, karena itu adalah keputusan dari atasan, maka semua orang harus bisa menjahit. Atau kalau misalkan ada lagi, semua orang harus bisa nyetir mobil. Katakanlah, oke, berarti semua orang ataupun semua karyawan yang dalam perusahaan atau organisasi harus bisa nyetir mobil. Ya mungkin bisa cara dengan khusus mobil, khusus setir ataupun yang lainnya. Sedangkan yang kedua itu dari bottom up. Pembelajaran bottom up itu terjadi saat mengerjakan tugas yang sebenarnya. Pembelajaran ini berupa pengalaman belajar baik bersifat positif maupun negatif. Seperti yang tadi saya contohkan ya. Jadi orang-orang yang mengerjakan di lapangan itu yang misalkan orang marketing pada salesman-nya gitu ya, mereka memahami kira-kira apa sih yang menjadi penyebab kegagalan mereka katakanlah menjual produk-produknya. Nah, dari sana mereka melakukan inisiatif ataupun memberikan masukan-masukan kepada atasannya. Karena mereka sendiri yang merasakan di lapangan kenapa terjadi kegagalan-kegagalan. Jadi kalau seperti itu disebut sebagai pembelajaran bottom up. Karena dari apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan evaluasi, mereka lakukan sebuah pembelajaran. Kemudian, nah ini kalau kita lihat di sini ada proses lesson learned ya, ataupun pelajaran perolehan. Jadi yang pertama, langkah-langkahnya dari proses lesson learned ini, yang pertama adalah koleksi ataupun pengumpulan. Yaitu berupa penangkapan pelajaran melalui proses yang terstruktur atau tidak struktur. Seperti misalkan ulasan pasca aktivitas ataupun proyek ataupun pertemuan, pelatihan, dan yang lain sebagainya. Penangkapan pengetahuan ini dilakukan pada semua tingkatan, baik individu, masyarakat, maupun organisasi. Selanjutnya, ketika pengetahuan tadi atau pembelajaran tadi sudah ditangkap, maka kita lanjut ke verifikasi, yaitu sebuah proses yang dilakukan sebelum diseminasi pengetahuan ataupun penyebaran pengetahuan untuk memastikan bahwa informasi masih valid dan juga berlaku. Artinya sebelum kita sebarkan informasi ataupun pengetahuan tersebut, kita harus memverifikasi apakah informasi tersebut atau pengetahuan tersebut masih berlaku ataupun valid. Seperti yang kita tahu bahwa pengetahuan tersebut bersifat relatif ya teman-teman ya. Artinya apa? Artinya pengetahuan yang kita ketahui sekarang, yang kita anggap benar sekarang itu bukan sesuatu yang mutlak. Artinya ketika saat ini kita menganggap bahwa katakanlah ada gravitasi misalkan ya, kita memahami bahwa gravitasi kayak gitu. Nah, artinya pengetahuan yang kita pahami sekarang ini kita anggap benar karena belum ada ilmu ataupun sesuatu teori yang membantah kebenarannya. Seperti itu. Oke, jadi semua ini kita anggap benar karena
tidak ada atau belum ada yang bisa membantahnya. Dengan begitu, kalau misalkan suatu saat ada yang membantahnya, maka pengetahuan yang kita ketahui sekarang mungkin sudah tidak lagi relevan. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan verifikasi. Ya contohnya kayak misalkan kita mendapatkan informasi ataupun pengetahuan dari orang lain. Sebelum kita sebarkan, kita harus melakukan cross check dulu apakah informasi ini benar, apakah informasi ini valid. Mungkin saja informasi ini benar, tetapi mungkin sudah tidak berlaku, kan bisa jadi seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyimpan. Oke, setelah diverifikasi tadi, pelajaran ini disimpan. Kemudian ke dalam basis data yang dapat diakses dalam format yang memungkinkan pencarian yang mudah diakses. Contohnya misalkan kayak sekarang kita menyimpan catatan-catatan kita itu di handphone ataupun di aplikasi-aplikasi di laptop, di komputer, di handphone seperti itu ya. Jadi suatu saat ketika kita ingin mencari bisa dengan mudah diakses. Beberapa aktivitas penyimpanan mencakup kategorisasi, pengindeksan, format, dan struktur. Teman-teman mungkin menyimpan file-file terkait dengan kuliah teman-teman itu dalam suatu folder khusus yang memang sudah dikategorikan dan juga sudah diindekskan. Contohnya misalkan mata kuliah, misalkan katakanlah kuliah di Udinus. Semester 1 ngambil mata kuliah apa aja. Oke, jadi nanti dari semester 1 ada lagi folder-folder mata kuliahnya. Dari masing-masing mata kuliah juga ada folder lagi, misalkan pertemuan kesekian, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kemudian untuk semester 2, begitu seterusnya. Itu nanti kita simpan berarti. Nah, semakin bagus kita mengkategorisasikan, semakin mudah juga nanti suatu saat ketika kita akan mengakses informasi ataupun pengetahuan tersebut. Kalau misalkan folder-foldernya tersebut tidak ditata, tidak dikategorikan dengan baik, suatu saat kita akan mencarinya dan kesulitan sendiri. Oke. Kemudian yang terakhir atau yang setelah ini adalah terkait dengan diseminasi ataupun penyebaran. Oke, penyebarluasan. Jadi organisasi itu menyebarluaskan pembelajaran secara aktif. Pelajaran merupakan materi penting untuk mendapatkan makna dari program pembelajaran yang diperoleh. Pelajaran dengan sedikit manfaat jarang diakses dan digunakan kembali. Diseminasi dapat menjadi aktif, yaitu ketika pelajaran didorong bagi para pengguna yang potensial. Sedangkan bisa juga menjadi pasif ketika pengguna mengakses repositori untuk mengambil pelajaran. Kalau yang aktif berarti pelajaran tersebut didorong bagi para pengguna yang potensial. Jadi contohnya misalkan perusahaan itu mendorong orang-orang yang potensial untuk mendapatkan ataupun mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu. Sedangkan pasif berarti artinya pengguna ataupun karyawan kita yang memang ingin mendapatkan pengetahuan tersebut. Jadi penggunanya yang mengakses seperti itu. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Sini ada saya sedikit quote of the day, yaitu if you have knowledge, let other light their candles in it. Artinya, jika kalian memiliki sebuah pengetahuan, silakan disebarluaskan ke semua orang, ke semua rekan-rekan ataupun teman-teman yang kira-kira memang membutuhkan. Jadi ibaratnya jangan pelit untuk berbagi pengetahuan. Ketika teman-teman sudah mengetahui pengetahuan dan teman-teman menyebarkannya, maka pengetahuan teman-teman itu tidak pernah akan berkurang, justru akan bertambah. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Materi kuliah hari ini sudah saya sampaikan semua. Silakan mungkin bisa dipahami dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Cukup sekian kuliah hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.